Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syarifatul Ulia dengan NIM 2030111140. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pendidikan inklusi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dianggap memiliki kemampuan berada di luar kemampuan anak sebayanya. Secara garis besar, anak dengan kebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu anak berkebutuhan khusus di bidang kecerdasan dan anak dengan keterlambatan perkembangan akibat masalah fisik, medis, atau emosionalnya. Secara khusus, anak di luar menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar norma-norma yang berlaku di masyarakat, apakah itu menyimpang ke atas maupun ke bawah, baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Yang kedua yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pada tunarungu. Beberapa karakteristik anak tunarungu atau gangguan pendengaran yaitu yang A. Tidak mampu mendengar, B. Terlambat perkembangan bahasa, yang C. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, D. Kurang atau tidak tanggap bila diajak berbicara, E. Ucapan kata tidak jelas, F. Kualitas suara aneh atau monoton, yang G. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, H. Banyak perhatian terhadap getaran, dan yang terakhir, keluar cairan nanah dari kedua telinganya. Yang kedua, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki gangguan mental intelektual. Anak tunagrahita cenderung memiliki inteligensi di bawah rata-rata normal. Adapun beberapa karakteristik anak tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar, tidak dapat mengurus diri sendiri seusianya, perkembangan berbicara atau berbahasanya terlambat, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, pandangannya kosong, koordinasi gerakan atau gerakan seri tidak terkendali, dan sering keluar ludah atau cairan dari mulut atau sering terjadi ngiler. Yang ketiga yaitu tunadaksa. Tunadaksa merupakan anak yang mengalami gangguan pada anggota tubuhnya. Biasanya mengalami kesulitan fisik atau cacat pada anggota tubuh. Karakteristik yang dapat kita temui dari individu penyandang tunadaksa adalah yang pertama, gangguan tingkah laku kecerdasan otak anak mengalami cerebral palsy atau sangat beragam. Yang kedua, kemampuan berbicara kurang jelas. Yang ketiga, emosi dan penyesuaian sosial. Yang keempat, gangguan sensorik berkaitan dengan penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang kelima, gangguan motorik yang dialami biasanya gerakan-gerakan yang tidak mampu dikendalikan, gangguan keseimbangan maupun gerak ritmisnya, kelakuan pada organ tubuh maupun kelumpuhan. Yang keempat, tunawicara. Tunawicara merupakan ketidakmampuan anak untuk berbicara. Adapun karakteristik dari tunawicara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbicara keras dan tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh teman bicaranya. Yang ketiga, telinga mengeluarkan cairan. Yang keempat, menggunakan alat bantu mendengar. Yang kelima, bibir bersumbing. Yang keenam, suka melakukan gerakan tubuh. Yang ketujuh, cenderung pendiam, suara sangau, dan cadel. Selanjutnya, yang kelima yaitu autis. Karakteristik berikut yang dapat kita temui pada anak penyandang autis. Yang pertama, hambatan dalam berkomunikasi, misalnya berbicara dan memahami bahasa. Yang kedua, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau objek sekitarnya, serta menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang C, bermain dengan mainan atau benda-benda lain secara tidak wajar. Yang D, sulit menerima perubahan pada rutinitasnya
dan lingkungan yang dikendali. Yang kelima, gerakan tubuh yang berulang-ulang atau adanya pola-pola perilaku yang tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu disleksia atau kesulitan dalam berbahasa. Karakteristik dari disleksia di usia anak sekolah dasar antara lain yang pertama, sulit membaca dan mengeja kata-kata yang baru dikenal. Yang kedua, sering tertukar huruf dan angka sehingga membaca melelahkan. Yang ketiga, sulit mengingat alfabet apabila mempelajari tabel. Yang keempat, lambat dalam menulis atau tulisan berantakan dan tidak rapi. Yang kelima, susah membedakan kanan dan kiri atau urutan hari dalam sepekan, urutan bulan dalam setahun. Kemudian yang ketujuh, disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Disgrafia merupakan anak yang mengalami hambatan secara fisik, yaitu kemampuan dalam menulis, tulisan buruk atau bahkan tidak mampu memegang pensil dengan baik. Adapun karakteristik dari disgrafia adalah yang pertama, lambat dalam pembelajaran menulis, yang kedua, sulit untuk merangkai dan mengeja kata, yang ketiga, menulis dengan lambat, yang keempat, sering mengulang kalimat yang sama, yang kelima, kesulitan dalam memahami pertanyaan, yang keenam, sering typo dalam menulis, yang ketujuh, sering berbicara ketika ia menulis. Yang kedelapan yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD adalah gangguan hiperaktif atau defisit perhatian atau gangguan mental yang terutama menyerang pada anak-anak. Karakteristik dari ADHD adalah yang pertama, tidak bisa duduk dengan tenang, apalagi diam, meskipun dalam batas 5 menit, suka bergerak dan tampak gelisah. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi pada satu hal dalam waktu yang bersamaan, defisit dalam memusatkan perhatian, sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Sulit untuk diarahkan. Kemudian tantrum atau mengamuk, menyendiri dan mengeluh. Kemudian yang terakhir, agresif, sering bergerak atau bertingkah seolah-olah digerakkan oleh mesin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum